Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan fungsi yang diketahui fungsi komposisinya, kemudian menentukan inverse dari sebuah fungsi dan atau inverse dari fungsi komposisi. Jadi dalam fungsi komposisi itu ada yang diketahui fungsinya, kedua fungsi, kemudian ditentukan fungsi komposisinya. Ada yang fungsi komposisinya diketahui, salah satu fungsi yang lain diketahui juga, disuruh menentukan fungsi yang lain. Biar lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi f bundaran gx sama dengan min 15x tambah 5. Nah ini jadi fungsi komposisinya sudah ada, dan fungsi fx sama dengan 3x tambah 2. Salah satu fungsi yang lainnya juga ada. Tentukan fungsi gx. Jika menemukan soal seperti di atas, karena f bundaran gx sama dengan f gx, jadi x di sini kita ganti dengan gx, berarti f gx sama dengan min 15x tambah 5. Berarti kalau x-nya diganti dengan gx, maka 3gx tambah 2, gitu kan ya? Nah ini, 3x tambah 2 sama dengan min 15x tambah 5. Gx sama dengan min 15x tambah 3. Ya, jadi min 15x tetap, yang 2 ini ke kanan jadi kurang 2, 5 kurang 2, 3. Jadi min 15x tambah 3. Kemudian dibagi dengan 3. Ya, jadi min 15x tambah 3 bagi 3. Sehingga gx-nya sama dengan min 15x bagi 3 min 5x, 3 bagi 3, 1. Dengan demikian, fungsi gx yang dimaksud adalah min 5x tambah 1. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, ada juga soal yang fungsi komposisinya ada, ya, f bundaran gx-nya ada, kemudian gx-nya diketahui, kemudian disuruh menentukan fungsi fx-nya. Nah, oleh karenanya kalian cari literasi-literasi yang lain, baik melalui buku paket yang ada di perpustakaan atau di media online, untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini, ya, supaya pemendarahan soal-soalnya semakin banyak, ya, semakin terlatih dan semakin memahami. Maka dilanjutkan dengan fungsi inverse, ya. Pengertian inverse suatu fungsi, ya. Definisi untuk inverse suatu fungsi f adalah sebagai berikut. Jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, dinyatakan dengan f x y sedemikian sehingga x anggota A, y anggota B. Maka inverse dari fungsi f adalah f inverse memetakan himpunan B ke himpunan A dengan f inverse yx sedemikian sehingga y anggota B, x anggota A. Suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B mempunyai fungsi inverse f inverse, ya. Ini dibacanya f inverse atau inverse dari fungsi f ini. Memetakan himpunan B ke himpunan A jika dan hanya jika f fungsi f bijektif atau A dan B korespondensi satu-satu. Nah, itu pengertian. Contoh, diketahui fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dengan A 135 dan B 2468. Dan f dinyatakan dengan pasangan berurutan f 123658. Tentukan inverse fungsi f dan selidikilah apakah inverse fungsi f merupakan sebuah fungsi. Maka penyelesaiannya adalah f inverse memetakan himpunan B ke himpunan A, yaitu f inverse sama dengan 216385. Jadi kebalikan dari ini, ya. 216385.
Inverse fungsi F adalah relasi biasa bukan fungsi karena ada sebuah anggota B yang tidak dipetakan ke A yaitu 4. Jadi karena anggota himpunan B-nya ada bilangan 4 di sini sementara tidak memiliki pasangan, maka dikatakan batal sebagai sebuah fungsi. Menentukan inverse suatu fungsi. Nah, ini yang paling penting ya. Misalkan F inverse adalah inverse dari F, maka X sama dengan F inverse Y. Rumus X sama dengan F inverse Y dapat diperoleh dengan langkah berikut. Ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan GY. Karena X sama dengan F inverse Y, maka diperoleh bentuk F inverse Y sama dengan GY. Setelah memperoleh bentuk F inverse Y sama dengan GY, gantilah variabel Y dengan variabel X sehingga akan diperoleh F inverse X yang sudah dalam variabel X. Nah, ini akan mengerti kalau sudah dicontohkan. Nah, ini contohnya. Tentukan rumus inverse fungsi dari fungsi Fx sama dengan 5x tambah 2. Jadi kita harus memisalkan Y sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx. Nah, terus sedemikian sehingga X-nya sama dengan variabel Y gitu ya. Maka kita lihat bagaimana solusinya. Nah, ini Y sama dengan Fx dimisalkan. Dengan demikian Y sama dengan 5x tambah 2. 5x ke kiri, maksud saya 5x tetap, yang 2 ke kiri, berarti Y kurang 2. Berarti X sama dengan Y kurang 2 bagi 5. Nah, itu. Jadi, yang tadinya Fx, terus ke sini X ya. Sedemikian sehingga sama dengan di ruas kanannya itu variabel Y. Di sini sudah variabel X, ruas kanan variabel Y, berarti sudah selesai ini. X sama dengan Y kurang 2 bagi 5. Nah, ini dirubah. Nah, F inverse Y sama dengan Y kurang 2 bagi 5. Nah, ini baru dirubah ke variabel X-nya. F inverse X sama dengan X kurang 2 bagi 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan inverse dari fungsi Fx ini. Jadi, X kurang 2 bagi 5 ini adalah inverse dari 5x tambah 2. Ya. Jadi, lihat langkah-langkahnya. Dimisahkan dulu Y sama dengan Fx. Berarti Y sama dengan 5x tambah 2. Buat ruas kirinya adalah variabel X. Berarti 5x turun. 2 ke kiri ya. Karena sama dengan itu tidak masalah. Y kurang 2. X sama dengan Y kurang 2 bagi 5. F inverse Y sama dengan Y kurang 2 bagi 5. F inverse X sama dengan X kurang 2 bagi 5. Nah, itu ya tentang fungsi inverse. Kemudian komposisi suatu fungsi dengan inverse-nya. Untuk mengetahui tentang hubungan inverse dengan komposisi fungsi, perhatikan uraian berikut. Misalkan Fx sama dengan X tambah 5. Dapat kita tentukan inverse dari fungsi F yaitu, nah ini dimisalkan Y sama dengan Fx, berarti Y sama dengan X tambah 5. X turun ya, 5 ke kiri. Ya. Kalau yang namanya sama dengan kan bebas, mau ke kiri mau ke kanan. Yang penting secara aljabarnya sudah betul. X ke kiri ya, X turun ke kiri. Yang 5 pindah ruas jadi Y kurang 5. Jadi Y kurang 5. Berarti F inverse Y sama dengan Y kurang 5. Dengan demikian jadi F inverse X-nya sama dengan X kurang 5. Jadi X kurang 5 adalah inverse dari X tambah 5. Nah, sekarang perhatikan komposisi fungsi F dan F inverse berikut. F bundaran F inverse X sama dengan F inverse X sama dengan F X kurang 5 sama dengan X kurang 5 tambah 5 sama dengan X. F inverse bundaran Fx sama dengan F inverse Fx sama dengan F X tambah 5 sama dengan X tambah 5 kurang 5 sama dengan X. Dengan demikian diperoleh F bundaran F inverse X sama dengan
F impuls bundaran Fx sama dengan X. Ini cuman sifat ya. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa komposisi fungsi dengan impulsnya atau sebaliknya akan menghasilkan fungsi identitas sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. F bundaran F impuls X sama dengan F bundaran Fx sama dengan X sama dengan identitas ya. Domain kodomain dari grafik fungsi dan impulsnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 6. Carilah f impuls x. Tentukan domain dan kodomain fungsi f agar fx mempunyai fungsi impuls. Nah, ini yang A ya, yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadi sekali lagi kita misalkan y sama dengan fx. Ya. Nah, ini misalkan y sama dengan fx. Dengan demikian y sama dengan 2x tambah 6. Yang 2x turun berarti sama dengan y kurang 6. Nah, berarti x sama dengan y kurang 6 bagi 2. Atau setengah y kurang 3. Ya. Y bagi 2 setengah y, min 6 bagi 2 min 3. F impuls y sama dengan setengah y kurang 3, maka F impuls x sama dengan setengah x kurang 3. Nah, ini yang menjadi solusi dari pertanyaan yang A. Sekarang bagaimana solusi untuk pertanyaan yang B? Domain untuk F adalah semua himpunan bilangan real atau ditulis df sama dengan x sedemikian sehingga x anggota real. Jadi domainnya itu adalah semua anggota bilangan real. Domain dari f impuls x merupakan kodomain fungsi f. Maka kodomain f agar mempunyai fungsi impuls adalah semua bilangan anggota himpunan bilangan real. Ya, jadi sama-sama merupakan himpunan anggota bilangan real. Jika digambarkan dalam bidang kartesius tampak seperti berikut ini. Nah, itu ya grafiknya. Ini adalah grafik fx sama dengan 2x tambah 6. Yang ini adalah grafik f impuls x atau impuls dari ini setengah x kurang 3. Kemudian yang ini adalah y sama dengan x. Jadi domain dan kodomain merupakan anggota bilangan real. Nah, ini ya, impuls fungsi komposisi. Jadi pada dasarnya fungsi impuls itu tadi ada pemisalan y sama dengan fx, kemudian dibuat sama dengan x sama dengan variabel y, kemudian f impuls y, kemudian f impuls x ya. Nah, ini secara konsep sama. Artinya kita cari komposisinya, baru kita cari impulsnya dengan cara-cara yang tadi. Gitu ya. Nah, ini secara teori. F bundaran G impuls X sama dengan G impuls bundaran F impuls X. Demikian sebaliknya, impuls fungsi komposisi G bundaran F adalah G bundaran F impuls X sama dengan F impuls bundaran G impuls X. Yang penting kita contoh ya, harus jelas. Diberikan fungsi f dan g, yaitu fx sama dengan 5x tambah 8 dan gx sama dengan x kurang 5. Tentukan f bundaran g impuls x. Nah, jadi langkahnya adalah kamu cari komposisinya dulu. Cari f bundaran gx-nya dulu. Ya. Jadi si gx substitusikan ke fx. Nah, ini dicari fungsi komposisinya. F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan Fx kurang 5. Substitusikan ke Fx ya, ini. 5 kali X kurang 5 tambah 8. 5 kali X 5X, 5 kali min 5 min 25 tambah 8 min 17. Nah, karena fungsi komposisinya sudah ada, yaitu 5x kurang 17, maka kita misalkan y sama dengan f bundaran gx. Ya. Nah, ini. Kita misalkan f bundaran gx sama dengan y.
Sehingga Y sama dengan 5X kurang 17. X sama dengan ini 5X turun min 17, pindah ruas jadi Y tambah 17. 5-nya hilang berarti sudah dibagi ya. Jadi X sama dengan Y tambah 17 bagi 5. F bundaran G inverse Y sama dengan Y tambah 17 bagi 5. F bundaran G inverse X sama dengan X tambah 17 bagi 5. Jadi fungsi inverse dari F bundaran Gx adalah F bundaran G inverse X sama dengan X tambah 17 per 5. Jadi mencari inverse dari sebuah komposisi fungsi, maka cari komposisi fungsinya dulu. Lalu kemudian dimisalkan dengan cara-cara yang tadi ya. Atau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menginverskan masing-masing fungsi. Yaitu menginverskan fungsi fx dan menginverskan fungsi gx. Ya, dengan langkah-langkah yang sama dengan tadi. Berarti x kurang 8 bagi 5. Itu inverse dari fx-nya. Lalu kemudian inverse dari gx-nya ya, y sama dengan gx, y sama dengan gx, y sama dengan x kurang 5, x sama dengan y tambah 5. Dihasilkan inverse dari gx-nya adalah x tambah 5. Jadi sistematika mencari inverse fungsi seperti tadi, dimisalkan dulu y sama dengan fx atau y sama dengan gx tergantung fungsinya apa. Dengan demikian kita dapat menentukan inverse dari f bundaran G sebagai berikut. Nah, itu tinggal gunakan fungsi komposisi yang merupakan fungsi yang sudah diinverskan. F bundaran G inverse X sama dengan G bundaran G inverse bundaran F inverse X, G inverse F inverse X, G inverse X kurang 8 bagi 5, X kurang 8 bagi 5 tambah 5, X tambah 17 bagi 5. Nah, jadi baik cara satu kita cari komposisinya, fungsinya dulu baru diinverskan, atau diinverskan dulu masing-masing fungsi, kemudian difungsi komposisikan. Nah, itu menghasilkan sesuatu yang sama. Nah, itu anak-anakku yang saya banggakan berkaitan dengan sedikit tadi menentukan fungsi yang diketahui fungsi komposisinya dan fungsi inverse dengan berbagai contohnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Dan sepertinya ini adalah materi terakhir ya tentang fungsi. Atau nanti saya cek dulu kurikulumnya. Apakah ada materi lain selain fungsi komposisi, fungsi inverse? Ya. Akan saya infokan kemudian. Untuk saat ini saya cukupkan dulu. Jangan lupa sebentar lagi UTS. Baca-baca dan pelajari dengan baik. Buka buku-buku, buka literatur-literatur yang menurut kalian bagus, selain video yang ala kadarnya dari saya, Rudi Ajis Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.